Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah toksikologi dan farmakoterapi. Pada tugas kali ini yaitu mereview jurnal dan judul yang saya ambil adalah Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Emas atau AUNP serta konjugasi AUNP dengan DNA dalam aplikasi biosensor. Sebelum melanjutkan materi, perkenalkan saya Anggi Ramadhani dengan NIM PO 714251221035. Nah, selanjutnya pendahuluan dari Jurnal Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Emas atau AUNP serta konjugasi AUNP dengan DNA dalam aplikasi biosensor elektrokimia. Nah, untuk pendahuluannya yaitu yang pertama jurnal ini membahas penggunaan nanopartikel emas atau AUNP dalam pengembangan biosensor elektrokimia. AUNP ini dipilih karena karakteristik uniknya seperti adsorpsi kuat, biokompatibilitas tinggi, dan luas permukaan besar yang sangat cocok untuk meningkatkan sensitivitas dan selektivitas biosensor. Adapun fungsi nanopartikel dalam biosensor meliputi peningkatan iomobilisasi biomolekul, katalis reaksi elektrokimia, pelabelan molekul, dan peningkatan transfer elektron. Dan untuk review ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai metode sintesis AUNP bertujuan untuk karakteristiknya interaksi AUNP dengan biomolekul termasuk DNA dan aplikasi biokonjugat AUNP DNA dalam biosensor elektrokimia selama 2 tahun terakhir. Adapun sintesis dan karakterisasi AUNP. Prinsip sintesis AUNP ini melibatkan reduksi ion emas atau menjadi emas netral menggunakan agen pereduksi. Asam kloraurat adalah prekursor umumnya. Nah, selanjutnya metode sintesis. Di sini ada 5 metode. Nah, yang pertama itu metode Turkevich pada tahun 1951. Metode ini paling umum, menggunakan natrium sitrat sebagai agen produksi dan penstabilnya, menghasilkan AUNP dengan ukuran sekitar 22 nanometer. Konsentrasi sitrat mempengaruhi ukuran partikel. Untuk metode yang kedua yaitu metode Brush-Shifrin pada tahun 1994. Metode ini mengembangkan metode Turkevich, memungkinkan sintesis AUNP yang stabil secara termal dengan ukuran terkontrol dan dispersi rendah, melibatkan transfer fase AuCl4 ke toluena menggunakan tetrasilamonium bromid dan reduksi oleh NaBH4. Ukuran partikel akhir berkisar antara 3 sampai 4 nanometer. Dan untuk metode yang ketiga ada sintesis elektrokimia dari Reds et al. Pada tahun 1994. Metode ini mengatur ukuran partikel logam transisi secara elektrokimia menggunakan garam tetraalkil amonium sebagai penstabilnya. Kemudian ada metode kimia. Metode yang keempat ini menggunakan berbagai agen produksi, misalnya borohidrida, aminoboran, dan asam sitrat, serta zat penstabilnya, misalnya tiolat dan polimer, untuk mencegah agregasinya. Kemudian ada metode yang terakhir yaitu metode grand sintesis. Nah, metode ini yang semakin diminati karena hemat biaya, sederhana, ramah lingkungan, dan dapat diproduksi ulang dengan memanfaatkan ekstrak tumbuhan atau mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ataupun hamir. Sebagai agen produksi dan penstabil, jurnal ini menyajikan tabel ekstensif yang merinci 79 jenis tumbuhan atau ekstrak yang digunakan untuk sintesis AUNP dengan berbagai ukuran dalam 2 tahun terakhir.
Kemudian ada pun untuk karakterisasinya AUNP ini, yang pertama ada spektroskopi UV vis. Digunakan untuk mengidentifikasi pembentukan AUNP melalui panjang gelombang maksimum sekitar 500 sampai dengan 600 nanometer. Nah, pergeseran panjang gelombang maksimum dipengaruhi oleh ukuran partikel tersebut. Kemudian ada transmission elektron mikroskopi. Nah, standar ini untuk mengkarakterisasi ukuran dan distribusi partikel. Resolusi tinggi memungkinkan pengamatan partikel berukuran nanometer. Kemudian yang terakhir ada scanning elektron mikroskopi. Nah, scanning elektron mikroskopi ini mencitrakan permukaan sampel untuk informasi topografi, komposisi, dan sifat konduksi listrik. Nah, studi ini menunjukkan bahwa penambahan natrium sitrat dapat mempengaruhi bentuk dan ukuran AUNP yang dihasilkan, bahkan menyebabkan agregasi menjadi kelompok yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada konjugasi AUNP dengan biomolekul atau biokonjugat. Seperti yang pertama ada tujuan konjugasi. Nah, tujuan konjugasi ini meningkatkan stabilitas, fungsionalitas, dan biokompatibilitas nanopartikel, serta menstabilkan sifat AUNP dan molekul biologis yang terikat. Adapun jenis biomolekulnya yaitu protein, DNA, lipid, dan karbohidrat. Selanjutnya ada mekanisme peningkatannya. Yang pertama ada interaksi elektrostatik. AUNP bermuatan positif dapat berikatan dengan bagian bermuatan negatif dari biomolekul. Yang kedua ada adsorpsi pasif. Molekul biologis dapat terabsorpsi secara pasif ke permukaan nanopartikel melalui interaksi elektrostatik, hidrofobik, dan van der Waals. Nah, yang ketiga ada ikatan kovalen aurum S. Konjugasi DNA AUNP paling sering dicapai melalui ikatan aurum S, di mana DNA dimodifikasi dengan gugus Thiel pada ujung 5 atau 3. Stabilitas dan efisiensi hibridisasi DNA AUNP sangat bergantung pada kepadatan dan permukaan DNA. Nah, yang keempat ada linker streptavidin biotin. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan daya ikat dan stabilitas biokonjugat. Streptavidin berikatan dengan AUNP melalui adsorpsi. Kemudian, berikatan spesifik dengan DNA yang terbiotinilasi. Nah, selanjutnya ada aplikasi biokonjugat AUNP DNA dalam biosensor elektrokimia. Nah, metode elektrokimia ini menarik untuk didiagnostik klinis karena cepat, sederhana, sensitif, dan berbiaya rendah. AUNP ini sangat cocok untuk deteksi elektrokimia karena konduktivitas yang sangat baik, luas permukaan tinggi, dan sifat katalitiknya. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal kali ini yaitu yang pertama, penggunaan nanopartikel emas dalam biosensor telah berkembang pesat karena keunggulannya. Nah, yang kedua, peningkatan publikasi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan minat yang tinggi pada sintesis AUNP dengan metode biologi atau green synthesis. Kemudian yang terakhir ada kemampuan AUNP untuk berkonjugasi dengan DNA sangat baik dan aplikasi biokonjugat AUNP DNA dan biosensor elektrokimia terbukti meningkatkan sensitivitas dan selektivitas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada review jurnal dan tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.